Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Cynthia Sanaya Putri. Pada kesempatan kali ini, kita masih berbincang terkait penelitian parasi somalia-fonal. Namun, pada pengaplikasiannya di sini, kita akan membahas terkait tanaman pangan yang mengalami parasi somalia-fonal. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan terkait penelitian dari jurnal yang berjudul Enchantment of Somalia-fonal Variation and Genetic Diversity Using Graphite in Sweet Potato Plants yang dilakukan oleh Abui Lillah et al. Adapun pendahuluan dari penelitian ini, ubi jalar atau yang dikenal dengan Empomea batatas termasuk tanaman yang menjadi sumber protein, mineral, vitamin, dan antioksidan yang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan genetik dengan cara menambahkan nanopartikel grafit atau grafit nanopartikel yang disingkat dengan GTNPS. Penambahan GTNPS ini ke dalam medium kultur jaringan terbukti mampu meningkatkan variasi fenotipik dan genetik yang dinilai melalui parameter morfologis dan analisis molekuler. Nah, pengaplikasian grafit nanopartikel ini juga itu memberikan efek sterilisasi pada medium kultur, di mana nantinya pada penelitian sebelumnya itu menyebutkan bahwasannya mengurangi kontaminasi yang terjadi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan efek nanopartikel grafit atau anti-NPS sebagai agen antimikrobah dan peranannya dalam meningkatkan variasi dan keragaman somalia-fonal pada tanaman ubi jalar. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini itu pertama, Empomea batatas atau ubi jalar itu diambil untuk dijadikan sebagai eksplan atau sumber di dalam kultur jaringan. Selanjutnya, eksplan ini akan ditumbuhkan sampai terbentuk kalus. Dari kalus, ini akan diinduksikan di dalam satu kultur hingga dia terbentuk tunas, lalu akan diberi perlakuan GTNPS atau grafit nanopartikel ini dengan 3 perlakuan. Yang pertama itu dengan 200 ppm, grafit nanopartikelnya 400 ppm, dan 800 ppm. Pada penelitian ini, masing-masing perlakuan itu terdapat 3 pengulangan. Jadi, kalau di total itu ada 15. Satu lagi itu untuk kontrol 0 ppm grafit nanopartikel. Selanjutnya, apabila grafit nanopartikel ini sudah kita beri perlakuan pada kultur jaringan, dari kultur ini akan dilakukan sampai terbentuk seperti planet seperti ini, tanaman kecil. Selanjutnya, tanaman kecil akan dilihat bagaimana perubahan fenotipiknya. Setelah itu, kalau diindikasikan adanya perubahan, maka dapat diketahui adanya variasi somalia-fonal. Nah, dari sini akan diujikan analisis molekulernya dengan RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) dan SDS patch analysis, atau di sini itu dilakukan analisis protein. SDS patch analisis ini adalah sodium dedosil sulfat polyacrylate gel agarose analisis, di mana pada prinsipnya dia akan memisahkan protein berdasarkan berat molekulnya. Nah, yang memisahkan itu adalah SDS ini yang akan dipisahkan oleh gel elektroforesis di sini. Adapun hasil dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 ini. Pada masing-masing treatment ternyata terbukti membentuk induksi kalus lebih meningkat dibandingkan pada kontrol. Dan juga pada microbial contamination atau kontaminasi mikroba itu ditandai negatif, artinya tidak ada kontaminasi, berbanding terbalik dengan kontrol. Di sini ditandai plus, artinya ada kontaminasi seperti itu.
Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, sini ada perubahan fenotipik. Dari sini, itu akan dilakukan analisis genetik melalui RAPD dan protein melalui SDS patch analysis. Nah, ini adalah hasil dari analisis genetik dan teman-teman dapat melihat dari hasilnya di sini pada 200 ppm terjadi variasi genetik dapat dilihat dari pita-pita yang ada. Itu pun pada perlakuan 400 ppm dan 800 ppm. Selanjutnya, ini pada tabel kedua ini untuk melihat bagaimana sih level polimorfik ataupun pita-pita yang berbeda pada masing-masing perlakuan dengan primer yang berbeda. Di sini paling tinggi itu terdapat pada primer OBP 17 dengan polimorfiknya itu 26 dari 27, di mana pada pita yang sama itu ada 1. Nah, untuk tabel selanjutnya, pada tabel 3 ini menggambarkan presentasi polimorfik pada RAPD dan juga protein marker pada 10 variasi somanoklonal dalam 4 perlakuan tadi. Nah, ternyata pada perlakuan 400 ppm, grafit nanopartikel menghasilkan presentasi menghasilkan polimorfik yang paling tinggi dibandingkan kontrol perlakuan 200 ppm dan 800 ppm. Teman-teman dapat melihat di sini angka 61. Berbeda pada analisis proteinnya. Pada analisis protein yang paling tinggi itu pada perlakuan 200 ppm dan 800 ppm. Baiklah, kita sudah sampai pada kesimpulan dari penelitian ini. Untuk kesimpulannya, GTNPS atau nanopartikel grafit memiliki potensi yang baik untuk menghilangkan kontaminasi tanpa menimbulkan efek samping viabilitas explant selama sterilisasi jaringan ubi jalar pada semua konsentrasinya. 5 decamer RAPD primer menghasilkan total 96 fragmen DNA dari variasi terpilih dan induknya muncul 82 pita polimorfik. Pita polimorfik ini itu yang menunjukkan berbeda dengan presentasi polimorfisnya itu sekitar 86,42%, di mana pada penanda RAPD dan protein menunjukkan konsentrasi 80 ppm, rata-rata kesamaannya terendah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.